Ciri-ciri orang yang memiliki ilmu hitam, ilmu sandat maupun teluh yang harus Anda ketahui dan juga harus Anda waspadai. Bisa saja pemilik ilmu sihir, ilmu sandat ini berada di lingkungan Anda. Ketahui sebelum terlambat, karena ketika Anda tidak mengetahuinya, bisa saja Anda bisa jadi korbannya. Karena apa? Ada hal-hal khusus yang harus Anda ketahui agar Anda terhindar dengan kejahatan secara supranatural, yaitu sihir, sandat maupun teluh, yang akan saya bagikan kepada sedulur Simo bagaimana cara untuk mengatasi semua itu, bahkan sampai dengan melucuti ilmu hitam orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sedulur Simo, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Bang Simo, dan tentunya masih di Jalan Simo SDSM. Di sini saya Bang Simo kembali akan menjelaskan ciri-ciri seseorang yang memiliki ilmu hitam, ilmu sandat maupun ilmu sihir. Biasanya di sini sering ditemui di suatu wilayah, tidak terkecuali dengan di desa saya ataupun yang pernah saya tinggal. Pasti ada saja seseorang yang memiliki kemampuan ilmu hitam, dan bahkan di situ saya beberapa kali dicoba oleh orang tersebut. Anda harus memperhatikan bagaimana ciri-ciri pasti dari seseorang yang memiliki ilmu hitam, ilmu sandat maupun ilmu sihir ini. Agar apa? Agar nanti Anda terhindar dari gangguan semacam ini. Ciri-cirinya itu sangat jelas, akan saya babarkan kepada sedulur Simo. Di sini, ketika nanti Anda mengetahui bagaimana ciri-ciri orang tersebut, Anda bisa saja untuk melakukan tindakan, yaitu dengan Anda melucuti ilmu orang tersebut, sehingga orang tersebut tidak bisa menggunakan kemampuan ilmu hitamnya. Disebabkan apa? Jin yang tengah mengikuti dia, yang membantu dia, itu kita lucuti ataupun kita buang sampai ke akar-akarnya. Walaupun orang tersebut memiliki kemampuan ilmu hitam yang dibilang tinggi, kata orang-orang. Dengan cara ini, dengan ilmu yang akan saya bagikan, secara pasti pemilik ilmu hitam akan langsung musnah ilmunya di tangan Anda. Dan langsung saja akan saya jelaskan bagaimana ciri-ciri seseorang yang memiliki kemampuan ilmu hitam, ilmu sihir maupun sandat. Ciri yang pertama yang harus Anda ketahui adalah ketika diri Anda membatin, membicarakan kejelekan orang tersebut, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung, maka di sini akan ada sesuatu hal gaib yang pasti Anda rasakan, yaitu Anda akan diganggu ketika Anda sedang tidur. Disebabkan apa? Jin yang mengikuti, yang membantu pemilik ilmu hitam tersebut tidak terima ketika tuanya saudara bicarakan kejelekannya, sehingga di situ Anda akan diganggu. Biasanya memang dalam keadaan ketika Anda sedang tidur. Jika Anda mengalami ini, bisa dipastikan yang Anda maksudkan, yang sudah Anda bicarakan tadi, itu memiliki kemampuan ilmu hitam ataupun di situ dia diikuti oleh jin kafir. Itu merupakan ciri yang pertama yang harus Anda ketahui dan juga harus Anda waspadai mulai dari sekarang. Lalu ciri yang kedua, seseorang yang memiliki kemampuan ilmu hitam, ilmu sihir maupun ilmu sandat juga bisa Anda ketahui dengan ciri-ciri di mana orang tersebut biasanya melakukan tirakat-tirakat yang nyeleneh, yang ada hubungannya, yang ada kaitannya dengan darah, dengan binatang. Karena apa? Biasanya ketika orang tersebut menggunakan media tersebut dengan menyembelih, di situ memang jin itu suka
dengan darah tersebut. Jadi ditujukan supaya jin tersebut itu memakan darah dari sembahan tersebut. Patut Anda perhatikan, ketika Anda menemukan ciri yang sudah saya jelaskan ini, fik, orang tersebut memiliki kemampuan ilmu hitam. Yang saya jelaskan adalah ketika orang tersebut sering melakukan media. Yang saya maksudkan adalah orang tersebut sering sekali melakukan tirakat dengan menggunakan media yang sudah saya sebutkan tadi, yang ada hubungannya dengan darah. Biasanya di situ menyembelih suatu binatang, entah itu ayam, entah itu apalah, yang di situ ditujukan untuk jin yang sudah membantu orang tersebut. Itu memang sesuai dengan permintaan dari jin tersebut. Jadi sembelihan tersebut ditujukan memang untuk jin yang mengikuti dia, yang membantu dia. Itu merupakan ciri yang kedua yang harus Anda ketahui dan juga harus Anda waspadai mulai dari sekarang. Lalu ciri yang ketiga, seseorang yang memiliki kemampuan ilmu hitam, sihir maupun sandat maupun teluh, itu bisa dilihat dari aura dari orang tersebut. Seperti apa? Ketika Anda berdekatan dengan pemilik ilmu hitam maupun sihir maupun sandat tersebut, Anda akan merasakan yang disebut dengan merinding. Dan juga di situ Anda merasa tidak nyaman dan tidak betah karena aura negatif yang timbul dari sosok jin yang sering berbuat negatif tersebut juga akan melekat kepada tuannya. Dan Anda ketika memperhatikan, maka Anda akan sedikit mencium aroma-aroma seperti halnya gosong, ataupun Anda akan mencium seperti aroma pengap ketika Anda berdekatan dengan orang tersebut. Dan ini itu sering saya alami. Namun di situ saya tidak mengganggu orang tersebut, biarlah. Kecuali orang tersebut mengganggu saya, baru saya mengambil tindakan. Ini sering saya alami ketika saya menemui seseorang yang memiliki kemampuan ilmu hitam ataupun pesugihan. Ciri yang ketiga yang harus Anda ketahui dan juga harus Anda waspadai mulai dari sekarang. Lalu ciri yang keempat, di mana seseorang memiliki kemampuan ilmu hitam, ilmu sandat, sihir maupun teluh, itu bisa dilihat dari orang tersebut secara langsung. Yaitu orang tersebut sering mendatangi pundan-pundan tempat keramat di suatu desa, di desa sekitarnya, dan bahkan sampai ke wilayah yang lainnya. Yang didatangi biasanya adalah di pundan-pundan. Di pundan-pundan tersebut banyak berkumpul makhluk-makhluk jin. Karena di situ jin mudah sekali mendapatkan makanan. Contohnya adalah di mana seseorang sering melakukan nadarnya tapi salah, yaitu ketika saya sembuh dari ini, saya akan memberi makan mbah ini, saya akan memberi makan mbah ini. Mbah yang dimaksud sebenarnya adalah jin yang berada di pundan tersebut. Praktek ini sering dilakukan oleh orang-orang yang ada di desa yang masih mempercayai yang namanya pundan-pundan keramat dan lain sebagainya. Ini yang harus Anda waspadai, karena jin biasa berkumpul di situ karena memang di situ sering diberikan sesaji, dan orang tersebut yang memiliki ilmu hitam itu meminta bantuan kepada jin tersebut, tentunya dengan menggunakan yang namanya sesaji, karena memang tempat berkumpulnya jin. Kenapa sering berkumpul di situ? Karena banyak makanan di situ yang memang sengaja diberi oleh manusia kepada jin tersebut. Jadi itu adalah ciri yang keempat, di mana seseorang memiliki ilmu hitam, mempelajari ilmu hitam, memiliki ilmu sihir yang harus Anda waspadai mulai dari sekarang, dan harus Anda perhatikan bahwasanya ada ciri yang kelima yang juga harus Anda waspadai pula dan harus Anda ketahui mulai dari sekarang. Ciri yang kelima ini bisa diketahui dengan orang tersebut memiliki kamar khusus, yang kamar khusus tersebut itu tanpa penerangan, dan di situ Anda akan sering mencium aroma-aroma khas
yaitu aroma pengap ataupun aroma bau amis dan lain sebagainya. Dan juga di situ Anda akan sering mendengar suara-suara gaib, padahal tidak ada orang di kamar orang tersebut. Dan juga pemilik ilmu hitam itu jinnya juga akan sering menampakkan di rumah orang tersebut ataupun di sekitar pekarangan orang tersebut. Dan sering juga ada penampakan terutama di kamar orang tersebut. Jadi itu adalah ciri yang kelima, di mana seseorang memiliki ilmu hitam, ilmu sihir maupun ilmu sanad ataupun tengah belajar ilmu sanad. Banyaknya yang dia lakukan adalah sesuatu yang memang dilarang oleh agama Islam. Jadi itulah yang harus Anda perhatikan dan harus Anda waspadai mulai dari sekarang ketika Anda menemukan di salah satu ciri yang sudah saya sebutkan ini. Ketika Anda menemukan ini dan kebetulan Anda tengah tidak akur dengan orang tersebut, pemilik ilmu hitam, dan Anda memiliki rasa was-was, ketakutan, nanti ketika saya dibikin ini, maka di sini saya akan memberikan cara supaya melucuti ilmu orang tersebut sampai ke akar-akarnya. Walaupun orang tersebut memiliki jin yang sudah berumur ratusan tahun ataupun ilmu hitamnya tinggi katanya, tidak jadi masalah. Dengan cara ini insya Allah orang tersebut akan langsung luntur ilmu hitamnya, serta jin-jin yang mengikuti dia itu akan kabur ataupun di situ akan pergi. Caranya adalah sebagai berikut. Di waktu di mana ketika malam Jumat, Anda boleh lakukan di waktu malam hari, yaitu malam Jumatnya. Anda bacalah doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin zaikatul maut. Cukup Anda baca ini berulang-ulang kali sambil Anda memandangi foto dari orang tersebut, ataupun Anda dengan membayangkan wajah dari orang tersebut. Tidak ada satupun jin yang akan berani mengganggu Anda. Ketika dia bersikeras untuk mengganggu Anda, maka secara pasti akan ada sesuatu yang tercabut dari tubuh jin tersebut. Kekuatannya, kemampuannya, ataupun di situ bisa sampai ke titik di mana jin tersebut ketika masih berupaya untuk mengganggu Anda, maka dia akan mati seketika. Jadi itu adalah ciri-ciri yang harus Anda waspadai di mana seseorang tersebut dicurigai memiliki kemampuan ilmu hitam, ilmu sihir maupun ilmu sandat, yang di sini juga sudah saya jelaskan, saya ijazahkan bagaimana cara untuk melucuti, menghancurkan sampai ke akarnya seseorang yang memiliki kemampuan ilmu hitam ataupun ilmu sihir. Barakallah, semoga pengetahuan ini bermanfaat untuk sedulur Simo dimanapun Anda berada. Dan kurang lebihnya saya minta maaf, dan jika ada pertanyaan dari pengetahuan ini silahkan kawanku semuanya bisa tinggalkan komentar. Semoga berkah manfaat ilmunya di batang tubuh sedulur dari saya Bang Simo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.